Alhamdulillah reward yang sudah saya dapat di tahun 2019 itu 100 gram emas. Terus di 2020 awal saya dapat 1 unit mobil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yulvitasari. Saya dari Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian, Provinsi Jambi. Usia saya 35 tahun. Saya memiliki 3 putri. Saya stokis di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian. Jadi berlanjutnya waktu, akhirnya ternyata ada pengangkatan dari honor menjadi pegawai negeri yang diadakan oleh Pak SBY waktu itu. Presiden SBY mengangkat seluruh honorer yang ada di seluruh Indonesia menjadi pegawai negeri sipil gitu. Akhirnya terpilih nama Rini terpilih. Alhamdulillah, kata mama, berarti emang rezeki kamu Rin jadi pegawai negeri gitu. Jadi setelah jadi pegawai negeri, saya merasa aduh ya Allah, ini banget ya dikasih sama Allah sampai jadi pegawai negeri yang gak sulit, tahu-tahu tiba-tiba jadi pegawai negeri gitu. Nah, jadi saya tuh bertekad gimana ya caranya saya bisa bantu keluarga, gimana ya caranya supaya saya bisa ngebahagiain orang tua yang dari dulu dia pontang-panting cari uang buat ngebiayain, buat ngasih jajan, bagaimana ya cara bisa mendapatkan lebih gitu. Akhirnya saya ada bisnis, ikut-ikut MLM, terus ikut jualan gitu, kredit-kreditan dengan pinjam uang gitu. Biasanya kan kalau pegawai kan mau modal, saya memang dari keluarga biasa, jadi saya nggak punya modal dong. Jadi saya pinjam uang gitu kan ke bank. Jadi saya ikut bisnis banyak lah, pokoknya saya jatuh bangun. Jadi saya ikut bisnis, akhirnya yang bisnis itu bangkrut. Memang benar-benar saya nggak punya uang lagi, memang benar-benar bangkrut, habis benar. Jadi waktu bangkrut itu saya punya gaji kalau nggak salah 1 bulan cuma 200.000. Suami saya kurang lebih 350.000 waktu itu gaji pegawai. Ada honor yang lain tapi ya hanya cukup pas-pasan buat diri sendiri sama anak-anak sama suami, nggak bisa bantu orang tua. Itu yang istilahnya membuat saya, kenapa saya begini. Saya udah mau berusaha gitu, udah mau berusaha mendapatkan lebih, tapi ternyata habis gitu, nggak tersisa sama sekali. Saya dikenalkan Batresia itu sama adik sendiri. Nah, jadi adik saya waktu itu karena terlalu banyak pakai skincare, akhirnya dia jerawatan, banyak jerawatnya kanan kiri. Tapi lebih parah saya dari dia, kanan kiri. Akhirnya dia pakai produk Batresia. Uni, jadi saya kan dipanggil adik kan, Uni, coba deh Batresia katanya. Apa itu Batresia? Skincare, sekarang lagi booming loh. Waktu itu tahun 2017, awal Januari kalau nggak salah. 2017 saya dikenalin Batresia sama adek, coba deh nih, coba pakai katanya gitu. Iya deh, tapi saking nggak ada uangnya mbak, karena uang gaji kan buat makan kan, buat anak-anak. Gimana ya mau beli, nggak ada duit, saya bilang gitu kan. Gimana nih ya, nantilah cari duit dulu gitu buat beli. Jadi saya waktu itu beli cuman krim siang, krim malam, toner, sama apa ya waktu itu ya, sama serum kalau nggak salah. Awal saya pakai itu, krim siang, krim malam, toner sama serum, sabun. Baru sabun aja saya coba udah berasa, yang berasanya gitu. Kalau saya pakai sabun yang lain yang sudah pernah saya coba, kalau saya cuci muka masih berasa ada minyak gitu, nggak kesat. Tapi setelah saya pakai, waktu itu saya pakai sabunnya sabun beras. Ketika saya pakai sabun beras itu terasa keset, jadi terasa banget minyak dan kotoran yang nempel di wajah itu benar-benar keangkat. Nah, saya coba dengan pemakaian krim, pelan-pelan saya pakai krim.
kok ngerasa enak ya, saya bilang kan kok terasa ketika cuci muka kok makin lembut gitu. Tadinya kan kasar, kan jerawat saya banyak jadi kasar. Kok yang tadinya bentol-bentol kok jadi kayak nggak ada bentol gitu, hilang bentolnya. Terus saya lanjut toner, aduh kok perih ya, kok pedih gitu, kena toner gitu. Jadi saya konsultasi, tanya, kenapa kok perih? Itu karena ada sel kulit mati yang terbuka, dan karena jerawatnya emang lagi meradang, akhirnya perih. Lanjutin aja, terus saya lanjut. Nah, ketika saya lanjut terus, oh ternyata wajah yang tadinya kusam jadi lebih cerah, tapi jerawat saya masih ada. Waktu itu jerawat saya masih ada, tapi wajahnya udah lumayan terang, udah lumayan cerah. Pelan-pelan teman-teman ngeliatin, ternyata kan kalau temen kan di kantor kan, liatin itu ada perubahan apa enggak gitu kan. Nah, Rin, wajah kamu lebih cerah sekarang, kata teman gitu. Lebih cerah ya, iya. Walaupun ada jerawat, Rin, kamu kan sekarang masih ada jerawat tuh, tapi wajah kamu tuh enak gitu. Nah, dilihatnya enak, walaupun ada jerawat tapi enak dilihat gitu katanya. Oh iya ya, kamu pakai apa, katanya gitu. Nanti deh ya, aku bilang, nanti aja ya. Kenapa, Rin, kasih tahu dong. Nanti aja ya, saya bilang gitu. Kalau saya udah sukses, baru nanti saya kasih tahu. Saya bilang, saya trauma, saya bilang kayak gitu. Saya trauma soalnya. Ya udah, bentar kasih tahu ya, Rin. Ya udah, kamu pakai aja dulu ya. Saya pakai. Semakin lama emang semakin enak gitu. Jerawat tapi masih ada, Mbak. Waktu itu jerawat saya masih ada. Akhirnya saya udah merasa yakin. Wah, ini kayaknya benar-benar bagus nih, karena diri sendiri aja udah ngerasain enak gitu kan, Wah, ini udah pada ada nanya, Rin, ayolah kasih tahu apa sih yang kamu pakai, aku mau dong, kayak gitu. Saya mulai jualan Patricia itu mulai dari uang 1 juta. Jadi mulai uang 1 juta saya belanja, kan waktu itu kan kita belanja 1.340.000, diskon 25%, jadi kita cukup bayar 1 juta. Nah, jadi ketika saya coba belanja, datang barangnya, saya jual, wah lumayan nih untungnya. Ya kan dari 1.340.000 diskon 25%, bayar 1 juta, berarti kan keuntungan 300-an. Belum ongkir ya, jadi kita kan ada ongkir juga. Wah, ngerasain 300.000, untung 300.000, ya Allah, itu luar biasa bagi saya kan. Wah, enak juga ini jualan Patricia, saya bilang. Coba aja terus jalanin gitu. Jadi teman-teman yang pakai tuh saya pantau. Kenapa? Karena saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan itu tadi. Saya pantau terus. Akhirnya ada lagi nih yang nanya, Rin, wajah kau bagus gitu kan. Kalau yang saya rasain di Patricia itu memang benar-benar dari mulut ke mulut. Dari teman yang udah pakai, dia cerita, oh sama siapa belinya, sama Rini gitu. Jadi mereka akhirnya minta WA Rini, minta FB Rini gitu kan. Oh, mau dong. Akhirnya semakin ramai. Wah, semakin semangat saya jualannya, semakin semangat. Yang saya tanamkan ke diri selalu berpikir positif, itu yang paling penting, dan kerjasama. Jadi saling membantu satu sama lain, komunikasi yang baik, lakukan sesuatu jangan hanya terpaksa, lakukan dengan ikhlas. Jangan mau menyerah. Kita hidup itu harus mempunyai impian. Mimpilah, mimpi setinggi-tingginya. Lakukan sesuatu hal yang kita bisa. Bentuk tim yang hebat, rangkul teman-teman, jadikan mereka pondasi-pondasi yang kokoh untuk mereka menjadi lebih dari kita juga bisa. Sukses itu keinginan diri, tidak hanya dari orang lain, tapi diri sendiri. Kalau mau sukses, ayo kita maju. Memang kita yang pecut diri sendiri, nggak dari orang lain. Jadi kalau orang lain hanya memberikan, ayo Rin seperti ini, ayo Rin seperti itu. Tapi kalau kitanya enggak, gimana? Teman-teman bilang, ayo Rin kamu bisa, ya udah saya diam aja.
Kan enggak. Jadi kalau kita memang mau sukses, ya benar-benar berdiri maju terus aja. Semakin banyak yang suka, akhirnya semakin banyak masuk WA, Facebook minta di pertemanan gitu. Terus saya suka posting kan kalau seandainya ada wah orderan segini, omset mulai dari 1 juta, besoknya naik jadi 2 juta, besok 3 juta, 4 juta. Ternyata saya punya atasan, dia memperhatikan perkembangan penjualan gitu, penjualan saya, dia memperhatikan perkembangan penjualan saya. Kebetulan atasan itu pindah ke bagian radio gitu. Dia menawarkan kepada saya, Rin, bagaimana kalau bisnis Rini kita masukkan radio, katanya gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, ini mumpung promo katanya, kita masukin radio supaya Patricia lebih dikenal katanya. Mungkin orang-orang yang di desa yang cuma dengar radio yang nggak tahu itu Patricia, dia dengar oh apa itu Patricia gitu kan. Oh iya bener juga Pak ya. Jadi itu saya juga berterima kasih kepada Pak Riki waktu itu ya, mudah-mudahan Bapak Riki juga lihat. Pak Riki yang menganjurkan saya untuk ayo Rin kita radioin aja katanya gitu. Akhirnya oh iya deh Pak, saya mau, saya bilang gitu. Nah, kebetulan saya juga udah punya testi, saya bilang testi temen yang dari mulai pakai sampai sekarang alhamdulillah dia ngerasain perubahan. Jadi siaran radio itu berlangsung 3 bulan. Alhamdulillah reward yang sudah saya dapat di tahun 2019 itu 100 gram emas. Terus di 2020 awal saya dapat 1 unit mobil. Alhamdulillah. Membuat orang lain bahagia adalah kebahagiaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.